Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Ulama, Doktor, Tokoh, dan Advokat Jawa Barat terkait peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Masih terjajah neokolonialisme, maraknya kezaliman rezim populis otoritarian, pro-oligarki kapitalis, dan urgensi tegakkan syariah Islam kafah. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan atau kolonialisme secara fisik dan militer. Akan tetapi Indonesia masih terjajah oleh penjajahan baru atau neokolonialisme melalui cengkraman ekonomi, politik, budaya, dan pemikiran dari ideologi sekulerisme, kapitalisme, demokrasi, liberalisme. Semakin hari dapat kita saksikan setelah berkuasa hampir 10 tahun, rezim saat ini yang berkarakter populis otoritarian terus melakukan berbagai kebijakan yang zalim kepada rakyat, seperti kenaikan PPN 12%, rencana pembatasan BBM, tapera, asuransi motor mobil, HGUIKN 190 tahun, juga terus memproduksi peraturan mulai dari Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, dan saat ini sedang ngotot merevisi Undang-Undang Kementerian, Undang-Undang TNI Polri, Undang-Undang MK, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Watimpres yang semakin mengokohkan dominasi oligarki kapitalis. Ambisi keserakahan kekuasaan ini membuat rezim semakin mabuk dengan membangun dinasti politik dan melumpuhkan kekuatan untuk melakukan koreksi baik dari parpol maupun masyarakat. Tidak cukup dengan itu, berbagai kebijakan turunan yang mengesampingkan aturan agama, khususnya syariat Islam, terus dihasilkan dan menimbulkan keresahan di tengah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Yang terbaru adalah pelarangan penggunaan kerudung bagi petugas pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Muslimah di IKN saat upacara pengukuhan oleh Presiden pada hari Rabu 14 Agustus 2024. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan dan membina Paskibra menyatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk kepatuhan kepada aturan yang ada. Tidak hanya itu, beberapa waktu yang lalu pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang diduga kuat akan melegalkan perzinahan pada remaja dan usia sekolah. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang disahkan Presiden Jokowi pada tanggal 26 Juli 2024 mengatur tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan yang terdapat pasal 103 dan 107 yang akan memberikan akses kepada remaja dan pelajar pada alat kontrasepsi dengan alasan kesehatan reproduksi. Di tengah suasana peringatan kemerdekaan ini, masih banyak saudara kita, kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang hidup dalam penjajahan. Palestina masih membara, darah terus mengalir, dan entitas penjajah Zionis Yahudi yang sudah ditetapkan Mahkamah Internasional sebagai negara ilegal dengan dibackingi penjajah global Amerika Serikat masih berkeliaran merampok dan membunuh saudara kita. Sayangnya tidak ada tindakan politik yang berarti selain retorika oleh pemerintah Indonesia padahal sudah berlangsung selama 10 bulan dengan korban sipil syahid lebih dari 40.000 orang. Termasuk pembunuhan pemimpin politik Hamas, Syekh Ismail Haniyah. Menyikapi berbagai kondisi yang telah disebutkan dan dalam upaya membangun kesadaran politik Islam kepada semua pihak dan elemen dari bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam di Indonesia, maka kami Forum Ulama, Doktor, Tokoh, dan Advokat Jawa Barat menyatakan, 1. Kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme atau penjajahan fisik militer harus diikuti dengan bebasnya Indonesia dari neokolonialisme atau penjajahan baru melalui cengkraman ekonomi, politik, budaya, dan pemikiran. Karena penerapan ideologi kufur kapitalisme, komunisme, sosialisme, atau turunan dari semua ideologi tersebut melalui berbagai produk undang-undang yang menguntungkan segelintir oligarki dan terbukti membuat rakyat mengalami kezaliman, menderita, dan merusak semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, secara khusus, pelarangan penggunaan kerudung hijab bagi paskibraka muslimah adalah bentuk diskriminasi, intoleransi, perampasan hak, dan yang pasti pelanggaran pada syariat Islam. Kebijakan aturan atau apapun memunculkan hal tersebut adalah bentuk kezaliman yang harus dihilangkan. Peraturan tersebut haram dilaksanakan karena mengajak pada maksiat, padahal Islam telah mengharamkan untuk mentaati setiap perintah yang mengajak kepada maksiat, yaitu meninggalkan yang wajib, tarkul wajib, atau melakukan yang haram, irtikabul haram, dengan dalil antara lain. Rasulullah SAW bersabda, wajib atas muslim mendengar dan mentaati pemimpinnya pada apa-apa yang dia senangi atau yang dia benci, selama dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Jika dia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak boleh mendengar
dan mentaati pemimpin tersebut. Hadis riwayat Bukhari 1744, hadis riwayat Muslim 1839, Abu Dawud 2626, hadis riwayat Tirmizi 1707, An-Nasa'i 160, Ibnu Majah 2864, hadis sahih. Sebagaimana keberadaan BPIP yang telah mengeluarkan peraturan tersebut harus dievaluasi total, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dibubarkan. Karena selama ini terbukti tidak memberikan kontribusi yang nyata, memboroskan anggaran, dan sering membuat pernyataan tendensius kepada Islam dan kaum muslimin. Seperti musuh Pancasila adalah agama, ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat kitab suci, dan lain-lain. Ketiga, demikian pula peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024. Khususnya pada pasal-pasal yang diduga kuat menyangkut legalitas zina, haram untuk dilaksanakan. Hal ini karena PP tersebut berarti sudah menjadi sarana atau jalan atau al-wasilah yang mengarah pada legalitas zina di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Kaidah fikih menegaskan segala macam perantara atau jalan atau al-wasilah kepada yang haram hukumnya haram. Perzinahan adalah suatu perbuatan yang sudah diharamkan dalam agama Islam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Pasal-pasal bermasalah di dalamnya harus dicabut. Bila tidak, maka peraturan tersebut menjadi bukti bahwa penyelenggara negara Indonesia adalah manusia-manusia yang teramat bejat moralnya karena melegalisasi seks bebas alias zina kepada generasi muda sendiri. 4. Menyeru dan menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengirimkan tentara muslim untuk berjihad fisabilillah, mengusir entitas Zionis Yahudi penjajah dari bumi Baitul Maqdis atau Palestina. Apakah belum cukup bukti bahwa diplomasi dan segala macam upaya perdamaian tidak akan menghentikan kekejaman entitas Zionis pada rakyat Palestina? Indonesia tidak boleh mendukung solusi dua negara atau two-state solution. Solusi ini tidak layak diambil karena entitas Zionis Yahudi telah mengambil tanah Palestina tanpa hak. Kondisi ini adalah penjajahan. Solusi yang paling adil dan tepat adalah penjajah itu harus diusir keluar dari tanah yang dijajahnya. Kelima, mengajak semua pihak, khususnya para ulama, akademisi, tokoh dan advokat muslim untuk terus berjuang bersama demi terbebasnya umat Islam di Indonesia dari cengkeraman sistem ideologi sekuler kapitalisme, demokrasi yang sudah secara nyata melecehkan ajaran-ajaran Islam. Kemerdekaan sejati bagi umat Islam adalah saat kita bebas untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan sempurna. Keenam, menyeru kepada umat Islam untuk mengokohkan persatuan. Ukhuwah Islamiyah tidak boleh dibatasi oleh bangsa dan batas-batas wilayah yang ada. Persatuan ini adalah modal utama terbebaskannya kawasan Baitul Maqdis atau Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya. Persatuan ini tegak di atas landasan akidah Islamiyah. Tanpa persatuan yang hakiki, umat Islam itu akan terus menjadi pihak yang lemah. Persatuan umat Islam akan memiliki kekuatan yang nyata bila tegak sebuah institusi yang akan menyatukan umat Islam. Institusi ini adalah khilafah. Khilafah adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkannya sekaligus janji Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira atau bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Para ulama menyebutnya sebagai ta'zul furuj atau mahkota dari kewajiban. Tegaknya khilafah akan mewujudkan kebaikan untuk alam semesta. Islam sebagai rahmatan lil alamin, membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan, menyatukan dalam kekuasaan Islam karena para khalifah akan menjadi perisai atau zunnah dan pelindung hakiki untuk kehormatan dan kemuliaan Islam dan juga kaum muslimin, insyaallah. Bandung, 11 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 15 Agustus 2024. Forum Ulama Doktor, Tokoh dan Advokat Jawa Barat.